Yesus atau Nabi Isa, dia tercipta, berarti dia bukan Tuhan. Shalom, salam hikmat tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas video dari Ustadz Khalifah Sinaga yang membahas tentang ajaran kekristenan namun dengan cara yang salah. Dalam hal ini saya tidak punya masalah dengan teman-teman yang muslim atau yang Islam, karena saya juga punya banyak teman yang baik dan tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tapi dalam hal ini karena disampaikan di mimbar dan disampaikan di sosial media, saya takut ada banyak anak-anak Tuhan yang ada dalam persimpangan jalan salah dalam menilai video ini. Mari kita cek videonya bersama-sama. Saya banyak membanding-bandingkan, Pak, karena saya hobi membanding-bandingkan antara agama saya Kristen dulu dengan agama Islam. Jadi kalau kita ingin berdakwah dengan orang Kristen itu, jangan menggunakan Al-Quran, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Mainkan saja logika. Apa kriteria Tuhan? Bilang saja, apa kriteria Tuhan? Oke, kita bermain dengan logika. Yuk cek logika seperti apa yang dipakai oleh Ustadz tersebut. Pertama, Tuhan itu pasti Maha Pencipta. Betul? Mustahil Tuhan tercipta. Nah, sedangkan Tuhan Yesus atau Nabi Isa, dia tercipta, berarti dia bukan Tuhan. Oke, dalam hal ini saya melihat ada perspektif teologis yang dipaksakan. Bagaimana cara Islam memandang Kristen dan juga bagaimana Kristen memandang kekristenan itu sendiri. Dalam kekristenan, kita menganggap Tuhan Yesus berbeda dengan cara pandang Islam melihat bahwa memang Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia diawali dalam sejarah manusia ketika dia dilahirkan. Tetapi hakikat daripada Yesus itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi cara pandang kekristenan melihat bahwa Yesus itu tubuh insaninya baru ada sejak dia dilahirkan, tetapi dalam keadaannya sebagai firman, dia kekal bersama-sama pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maka ayat ke-14 Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia. Jadi di sini kita percaya bahwa cara pandang yang salah adalah ketika kita memandang bagaimana manusia jadi Tuhan. Ini cara pandang yang salah. Tetapi cara pandang kekristenan adalah bagaimana Tuhan menjadi manusia. Tuhan bisa jadi apa saja, kita sepakat, tetapi dia tidak jadi-jadian. Maka dari itu kenapa dia memilih jadi manusia? Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Simple. Tuhan menjadi manusia karena sayang kepada saya dan semua teman-teman yang lain, termasuk kepada Anda juga mungkin. Tapi sayangnya Anda sudah meninggalkan iman Anda, maka seharusnya Anda tidak menjelek-jelekan seperti itu. Oke, mari kita lihat video berikutnya. Kalau orang Kristen, Bapak Ibu, ingin konsisten, ya kan? Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, di surat Markus ayat 28 pasal 29. Kami sangat konsisten, Le. Kita konsisten, sangat konsisten. Tadi dikatakan surat Markus. Tidak ada kekristenan menilai surat Markus. Markus itu adalah Injil. Surat-surat Paulus maksudnya. Itu beda lagi. Kayaknya nggak pernah ikut sekolah minggu deh, sampai nggak tahu membedakan mana surat, mana Injil. Markus dalam pandangan kekristenan bukanlah surat, tapi bagian dari keempat Injil. Begitu, Le. Kemudian ketika tadi dibahas Markus pasal 29 ayat 28, ini Alkitab saya yang salah atau Alkitab sampean yang beda? Kayak apa sih? Markus 29 ayat 28. Markus 29 ayat 28. Di surat Markus ayat 28 pasal 29. Ngawur kayaknya. Nih, Markus cuman sampai pasal ke-16. Salah baca Alkitab, berarti. Pantasan aja ngawur ngomongnya dari tadi. Salah, Le. Markus cuman sampai pasal 16. Aduh. Oke, dikatakan Markus itu pasal 29 ayat 28. Harusnya kecil sekolah minggu, Le. Serius. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran murid orang tua, dengar Tuhan. Salah, Le. Jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus.
Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu pada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini kan jamak, yang bertanya maupun tanya sama-sama kita di situ. Nggak dibilang Tuhan kamu saya. Oke, mungkin yang dimaksud itu adalah Markus 12 ayat 29. Saya bantu. Sebenarnya ini adalah pertanyaan atau statement yang salah. Kalau saya jawab, berarti saya menjawab statement yang salah. Cuman saya luruskan pandangannya, saya luruskan bagaimana caranya bisa menemukan ayat itu dengan tepat, jelas. Jangan asal ngerocos, tuh kan? Nah, jadi supaya tidak salah ketika ngomong itu, umat itu dididik, umat itu dicerdaskan, bukan dengan asal ngomong. Mungkin mentang-mentang mereka nggak tahu, Anda salah mengutip-ngutip dengan seenak sendiri. Saya rasa itu sangat tidak baik. Maka mungkin yang Anda maksud adalah Markus 12 ayat 29. Itu pun Anda sekali lagi salah. Berseolah jawab dengan orang Saduki. Itu sudah lewat konteksnya bro, di atas, jauh. Kalau teman-teman lihat Alkitabnya masing-masing, ada seorang ahli Taurat, bukan orang Saduki. Orang Saduki bertanya tentang neraka, bertanya tentang akhir dari kehidupan ini. Yang bertanya di situ adalah ahli Taurat. Sekali lagi Anda salah, ngawur. Ini kalau mau dilanjutkan yang makin ngawur, saya juga bisa jadi ngawur. Saya nggak mau ikut ngawur bersama-sama dengan lain. Saleh. Maka dalam bagian ini Tuhan berkata, Shema Israel. Itu terkutip dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Tuhan berkata, mengatakan ini sebenarnya hal yang sudah tertulis, yang sudah baku. Tuhan Yesus hanya mengatakan itu sekali lagi, merujuk kepada Bapa yang sama, merujuk kepada Allah yang sama, yaitu pribadi Bapa. Nah, maka dalam kesempatan itu, Yesus pada saat itu statusnya adalah firman dan sedang menjadi manusia. Maka secara kualitas, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kuasa, sedangkan anak yang adalah firman sedang menjadi manusia, maka dia pun sedang mengajarkan banyak manusia, apalagi para muridnya, untuk tetap terkoneksi dengan Allah Bapa. Maka dalam hal ini, ahli Taurat itu hanya bertanya, apa yang terutama? Maka Tuhan hanya menyatakan apa yang sudah ada, dan itulah yang harus terus dilakukan, yang harus terus dikerjakan. Tuhan hanya mengutip dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5. Dan hal itu sudah tercatat sebelum Tuhan Yesus katakan, tidak untuk membuat bahwa saya bukan Tuhan. Kalau kita mau eksplisit, apakah Tuhan berkata juga di sini bahwa itu adalah Tuhan, Bapa, bukan aku? Apakah dia ada ngomong begitu? Kalau enggak, salah le. Ya, gitulah. Tapi kalau maunya ngotot, maksa ya, hanya itu kebenarannya. Kita lanjutkan. Yang kedua, apa kriteria Tuhan? Tuhan itu pasti Maha Penolong, betul? Mustahil Tuhan minta tolong. Sedangkan dalam iman Kristen, Bapak Ibu, para pendeta, para zaman semua yang tahu itu, ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, Pak, untuk menebus dosa manusia, dia berteriak-teriak, apa katanya? Eli, Eli, lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, tolong aku. Kenapa kau meninggalkan aku? Emangnya ada Tuhan minta tolong? Sekali lagi, Leko ini melakukan sebuah kesalahan. Dalam konteks yang dia maksud itu adalah dalam Matius pasal 27-45 dan Lukas 23 ayat 44-49. Di Yohanes juga ada, dan dalam Markus 33 ayatnya yang ke 34 dan 35 berkata bahwa Eloi, Eloi lama sabachthani. Ini berkata bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ tidak ada kata tolong, ya. Di situ tidak ada kata tolong. Eloi, Eloi, minta tolong. Kenapa engkau tinggalkan aku? Ini adalah sebuah, sekali lagi, ini perspektif yang ditambahkan. Nah, kalau teman-teman mau melihat mengenai saya membahas mengenai Eloi, Eloi ini, teman-teman boleh lihat video saya ketika menanggapi Ustadz Anwar Lutfi yang juga salah dalam menilai Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini konteks penyaliban kan yang dibahas, bahwa kekristenan beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus itu sedang menjalankan keselamatan, rancangan keselamatan bagi dosa-dosa manusia. Maka pada saat itu, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5, nah ini perlu teman-teman perhatikan baik-baik, dalam 2 Korintus 5, kemudian ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam kita dia dibenarkan oleh Allah. Mengapa dalam konteks yang sama Tuhan berkata Eli Eli lama sabachthani? Disitulah hubungan Bapa dan Anak terputus. Artinya hubungan Yesus dengan Allah Bapa terputus karena Yesus sedang ditimpakan oleh dosa.
Ingat ya, ini Yesus sedang ditimpakan, bukan Yesus berdosa, tapi dosa-dosa manusia sudah ditanggung di dalam Kristus, sudah dia pikul di kayu salib, dan dia sudah bayar dengan harga yang lunas, yaitu darah anak domba, darah yang tidak berdosa, tapi mau mati bagi dosa-dosa manusia. Oleh karena itu kenapa dia bilang Eli, Eli lama sabaktani, untuk membuktikan bahwa dia dan Bapa untuk sementara waktu terpisah, terputus, karena anak sedang berdosa, menanggung dosa manusia. Yang ketiga, apa kriteria Tuhan? Tuhan pasti maha pemberi rezeki. Mustahil Tuhan minta rezeki. Sedangkan Yesus, Bapak Ibu, dalam Alkitab dia masih berdoa kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat dia masih bermohon kepada Allah. Artinya dia masih bermohon, maka gugurlah kriteria ketuhanan Yesus. Dan memang Yesus bukan Tuhan. Lekku Ustadz Khalifah Sinaga ini adalah membuat sebuah hoax mungkin ya. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Dalam bagian ini mana ayatnya? Kalau Tuhan Yesus minta rezeki, ingat ya, harus persis sama minta rezeki. Mana ayat? Nggak ngerti dasar ayatnya di mana. Kalaupun saya jawab, berarti saya menjawab sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ini sangat mengherankan sekali. Sebagai kisi-kisi saja, kita semua tidak lupa satu hal yang Tuhan Yesus berbuat dalam kitab Injil mengenai mujizat 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Salah satunya, apalagi yang Tuhan Yesus perbuat, orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang kerasukan setan dilepaskan. Itu semua tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan itu semua adalah perbuatan Tuhan Allah. Mana ayatnya Tuhan minta rezeki? Salah, Le. Anda ngawur, Le. Aduh. Maka dalam kesempatan ini teman-teman kita tahu bahwa lekku ini, si Ustadz Khalifah Sinaga ini mungkin ya dalam imannya yang lama tidak belajar sungguh-sungguh, mengaku sebagai Ustadz pun sepertinya tidak sungguh-sungguh, harusnya lebih sungguh-sungguh lagi. Saya akan membahas ini dalam 3 seri. Ini mungkin masalah dia, sehingga dia juga dalam imannya yang dulu tidak sungguh-sungguh, yang sekarang juga seperti ini ternyata. Ayo kita saksikan bersama-sama. Bahkan bisa menangis kita dibuatnya. Allahu Akbar, seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu. Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Teman-teman tetap berhikmat dan tetap menjadi berkat. God bless you. Lalu kenapa dia anggap sebagai Tuhan? Alasannya Bapak Ibu kurang lebih 2. Kalau memang agama Kristen yang benar dengan mengimani Yesus sebagai Tuhannya, kami pun orang Islam ikut selamat. Kenapa? Kami juga beriman kepada Yesus, kami juga beriman kepada Nabi Isa, betul. Tapi kalau Islam yang benar dengan kami mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, sebagai Rasul kami, lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat. Bapak yang masuk neraka. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek.